Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Curhat Sakpore, ngobrol santai asik di podcast Polres Pekalongan. Saat ini di era yang semakin terus berubah, perkembangan yang semakin masif, pun demikian dengan tantangan Kamtibmas yang semakin kompleks. Dan Babin Kamtibmas sebagai representasi hadirnya Polri langsung di tengah-tengah masyarakat menjadi jawaban nyata dari Polri untuk menciptakan, membangun keamanan yang inklusif dan partisipasif. Dan kali ini kita kedatangan tamu dari anggota Polsek Bojong, Kanit Binmas Polsek Bojong, Aibtu Hanif. Kalau yang belum tahu ya, Kanit Binmas itu membawahi Babin Kamtibmas yang ada di Polsek nih Pak. Babin Kamtibmas sebagai representasi hadirnya Polri Pak. Menjadi Babin Kamtibmas itu nggak mudah berarti ya, kan harus menguasai semua fungsi teknik kepolisian Pak. Babin Kamtibmas adalah Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Adalah personel Polri yang bertugas di desa atau kelurahan, representasi Polri di tingkat bawah, yang setiap harinya berhubungan dengan masyarakat langsung ya. Oh, jadi Babin itu juga disediakan tempat kantor di kelurahan nih Pak. Ya. Tapi karena dia seorang anggota polisi, jadi dia juga harus melaksanakan tugas sebagai anggota polisi seperti pengamanan. Kan kadang pengamanan itu nggak cuma di desa itu aja ya, tapi ada kegiatan di Gedung Muni ya, dia kesepring ke sana, dia datang ke Gedung Muni gitu nih Pak. Ada tugas rayon Bu, istilahnya rayon, jadi membackup umpama Bojongan itu rayon 1, jadi ada Polsek Sragi, Bojong, Wiradesa, kemudian Wonopringgo. Jadi kalau ada kegiatan di tempat tersebut, kalau perlu personil yang banyak, kita juga ikut backup pengamanan di situ gitu ya. Susah juga jadi Babin ya, lari sana lari sini. Itu makanya Babin itu menurut Kabahar kami itu sebagai ujung tombak. Betul. Ujung tombak Polri. Tugasnya di tingkat bawah Bu. Jadi di situ ada informasi apapun, deteksi dini kita wajib tahu ya. Tahu. Jadi tugasnya juga ini untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di desa. Itu umpama ada keributan antar warga atau sama tetangga atau KDRT, itu harus bisa menyelesaikan di tingkat desa kalau bisa, tapi kalau tidak bisa ya ada pendampingan ke berarti Babin itu harus punya komunikasi policing yang bagus nih Pak. Karena itu salah satu senjata yang harus dimiliki Babin. Kemudian juga selain problem solver itu juga tugasnya adalah pembinaan, terus mengontrol pos kamling. Oh, ada pos kamling juga ya. Sekarang kan udah diaktifkan Bu, semenjak ada perintah dari Kemendagri itu. Jadi pos kamling di Bojong hampir semuanya mulai aktif. Luar biasa. Bojong itu Babin Kamtibmasnya ada berapa sih Pak? Sementara ada 4. Sementara ada 4. Desanya 22 desa. 22 desa. Berarti belum ideal nih ya. Kan harusnya 1 desa, 1 kelurahan. 1 Babin, 1 desa. Terus pembagiannya gimana itu Pak? Cuma ada 4 sementara Babin. 4 itu, yang 2 itu kebagian 6 desa, yang 2 lagi 5 desa, 5 desa. Disesuaikan yang desanya luas ya itu 5. Yang desanya agak kecil-kecil itu ada 6. Karena kalau pagi juga menyeberangkan anak sekolah harus bisa jadi lalu lintas. Iya, betul sekali. Ada permasalahan juga harus bisa
menyelesaikan jadi reskrim Bu. Kalau deteksi dini berarti jadi intel kan gitu. Tambah Kalau lagi, pembinaan juga dari Bimas. iya Bimas juga. Satu lagi sebagai pengemban fungsi humas, karena sosialisasi Penmas dari atas ke bawah itu kalau cuma disebarkan melalui media sosial atau pamflet itu nggak semuanya orang dapat kan, nggak semua orang juga menggunakan media sosial. Jadi Babin turun ke warga satu-satu, dikasih himbauan satu-satu gitu ya. Itu biasanya kalau ada yang nongkrong-nongkrong, Babin mendatangi, memberikan sosialisasi apa permasalahannya. Nah, itu menyesuaikan Bu. Nah, program-program kepolisian juga disampaikan di situ. Terus ada rekrutmen Polri, terus ada info apa, Babin ada juga. Apa itu untuk Satpam, Garda Pratama juga melalui Babin juga sosialisasikan gitu. Mau jadi satpam bisa bilang sama Pak Babinnya, terus nanti biar Pak Babinnya yang menginformasikan ke Binmas gimana cara diklatnya gitu nih. Pusing nggak Pak jadi Babin 4 tahun itu Pak? Alhamdulillah saya tidak pusing karena Bapak Kades itu mendukung saya Bu. Jadi kalau ada info sering menginfokan, terus ada permasalahan saya dilibatkan gitu Bu. Jadi kita sudah kerjasama dengan baik melalui Kades, perangkat, dan warganya juga kalau ada permasalahan juga menginfokan ke Pak Babinnya. Tonggak keamanan di tingkat desa itu ada 3 pilar ya Pak? Iya. Dari Babinsa, Babinsa sama Pak Lurah. Kalau mereka nggak sinergi ya susah Bu, nggak nyambung jadinya. Nggak nyambung. Tapi selama berdinas kompak semua ya? Alhamdulillah Bu. Nggak ada kendala dari... Kalau saya dulu wilayahnya 5 desa, yaitu diawali Desa Duet, Wangandowo, Sumur Jemblang Buku, Kalipancur, dan Bukur. Itu semua alhamdulillah kenal saya Bu. Karena saya dulu sering masuk ke SD-SD memberikan ya himbauan, kadang upacara jadi pembina upacara. Itu dulu saya. Dan sekarang ya juga diteruskan sama Pak Babin yang sekarang. Berarti Babin Kamtibmas itu bukan hanya sebagai pengemban fungsi Kamtibmas, tapi juga bisa jadi teman, sahabat, guru, teman curhat. Betul. Aduh, nih aku jadi Babin pusing deh. Iya, karena wilayahnya luas sekali Bu. Lah sekarang udah dipercaya nih jadi ketuanya Babin-Babin di Polsek. Gimana Pak? Menjadi Kanit Binmas itu semakin berat tidak? Ya jelas semakin berat Bu, karena kan kita akhirnya dari 5 desa menjadi 1 kecamatan, 22 desa. Selain tugas mengemban tugas Kanit Binmas, membawai Babin Kamtibmas untuk membagi tugas, apa perintah dari pimpinan kita sampaikan, kemudian Babin menjabarkan ke desanya. Selain itu juga kalau Bapak Kapolsek berhalangan untuk menghadiri rapat dan kegiatan di desa, Kanit Binmas harus siap menggantikan, mewakili. Dengan hadirnya Babin Kamtibmas di wilayah-wilayah sampai ke akar rumput istilahnya, itu tingkat keamanan di desanya gimana Pak? Tingkat keamanan di desa lebih bagus Bu, karena dengan adanya pos ronda yang sudah berjalan ini, Pak Babin wajib mengunjungi, dikelilingi tiap ronda itu, kemudian dekat dengan masyarakat Bu. Jadi ada keluhan, ada info apapun, Pak Babin malah tahu duluan. Jadi bisa menginformasikan ke pimpinan kalau perlu penanganan yang lebih lanjut. Nah, itu Bu, fungsinya Babin itu Bu. Kemarin sempat viral itu kejadian di Bojong, tapi udah agak lama ya Pak ya.
curhat tapi dengan narasi begal, karena di tempat yang sepi Iya. gitu. Dengan adanya kejadian itu dari Polsek Bojong khususnya Babin, apa langkah-langkah yang sudah dilaksanakan ya Pak ya? Itu menggali informasi kepada masyarakat Bu yang di lokasi tersebut. Info tersebut disampaikan ke Intel dan Reskrim untuk pengembangan kasusnya. Akhirnya terungkaplah kasus tersebut. Betul. Yang baru notice ya, kejadian begal di Bojong itu tidak lebih dari 1 hari. Iya. Itu setelah ada laporan unit Reskrim Polsek Bojong di backup oleh Resmo Polres Pekalongan berhasil ungkap kejadian itu nih Pak. Jadi pentingnya masyarakat itu nggak cuma lapor di media sosial, tapi lapor juga ke kepolisian. Iya, betul. Apalagi sekarang lapor polisi gampang ya Pak, Iya. nggak punya nomornya Babin, tinggal telepon 110. Terus untuk menunjang kemampuan Babin dalam menjalankan tugas di masyarakat, pelatihan apa aja Pak yang sudah dimiliki oleh para Babin? Program itu kan berkelanjutan Bu, dari Polresnya ya, dari Satbimas. Nah itu ada pelatihan-pelatihan khusus yang sudah dijalankan. Kemudian Bapak Kapolsek juga sering memberikan pembinaan ke Babin agar bisa bertugas dengan baik dan tidak menyalahi Bu. Tidak membuat kesalahan. Sekarang kan Polri masih ini nih Pak, dengan adanya berita reformasi Polri, makanya Babin harus dituntut bekerja profesional agar tidak membuat suatu kesalahan sekecil apapun di masyarakat nih. Ya, tugasnya sangat banyak, kompleks. Ada ketahanan pangan, jagung, terus pembina pekarangan bergizi. Walaupun sekarang ini kan semuanya era digital ya Pak. Betul. Dengan perkembangan digital saat ini, apa yang dilakukan Babin biar nggak ketinggalan zaman? Ya tentunya harus belajar Bu. Ya belajar dengan seniornya, juga belajar browsing ya, biar kalau warga menanyakan permasalahan tahu. Jadi kita harus cerdas belajar tersebut. Warga seringkali menanyakan, polisi itu sumbernya informasi, jadi seolah-olah polisi itu serba tahu. Jadi Pak Babin kalau di masyarakat ditanya ada masalah ini, ada masalah itu, harus bisa menjawab. Taunya itu Pak Babin kamus ya, iya, semua pertanyaan bisa dijawab. Harus bisa menjawab. Tapi pernah itu Pak dilaksanakan pelatihan gitu terkait digital gitu? Pernah Bu. Di Polres atau? Di Polres. Kalau di tingkat Polsek ya belajar mandiri Bu. Kalau di Polsek belajar mandiri itu berarti berdasarkan kemauan pribadi Pak? Ya itu untuk menjawab masyarakat itu Bu harus paham. Mau nggak mau harus tahu ya Pak ya. Untuk kegiatan di masyarakat sendiri Pak, seperti suatu permasalahan, terus ada kemarin yang sempat ramai di tahun 2019 pas awal-awal jadi Pak Kanit Binmas, COVID-19 itu. Wah itu sangat berat sekali Bu. Kita takut juga sebenarnya kan turun ke lapangan, tapi kita harus meyakinkan warga, harus percaya bahwa kita bisa melewatinya dengan sehat gitu. Kita memberikan himbauan ke masyarakat tentang cara-cara itu cuci tangan, pakai masker, itu tiap hari kita turun ke lapangan Bu. Padahal kita nggak tahu ya orang yang kita ajak ngomong itu udah terjangkit COVID atau kita belum gitu ya. Ke pasar-pasar, padahal pasar kan sumbernya rawan kita ketularan itu Bu.
Tapi kita tetap semangat saja, turun. Kerja ikhlas Iya, untuk masyarakat. betul, Bu. Itulah Babin. Iya. Babin Kamtipmas. Alhamdulillah kalau Babin berkah, Bu. Babin berkah Banyak, ya. banyak temannya, Banyak teman. banyak undangannya juga. Aduh. Lah itu Pak. Jadi dengan banyak undangan berarti kan kita Banyak teman, dipercaya iya. masyarakat. Ya, berarti diundang kan berarti kenal, Bu. Iya betul. Nah, itu. Tapi ya itu Apalagi ya. kan itu Mas, Bu. 22 desa. Ya. Itu kalau ada undangan pasti nomor 1. Nggak hadir kok nggak enak Iya, ya kan. Kita udah dianggap teman sama mereka ya Pak. Jadi, Ya itulah suka dukanya jadi Kanit Binmas di Polsek. ya, betul. Jadi Kanit Binmas kan tugasnya banyak nih Pak, nggak Iya, cuma betul. ngurusin kerjaan kantor aja, tapi Babin Kamtipmasnya itu juga menjadi tanggung jawabnya Pak Kanit Iya. Binmas. Gimana itu Pak membagi waktunya antara dinas dan di rumah? Kan kalau tadi tak dengerin kok banyak waktu yang dihabiskan untuk dinas. Betul, Bu. Kalau Kanit Binmas Bojong memang tiap hari berangkat, Bu. Berarti Sabtu Minggu kan? Senin sampai Jumat, Bu. Oh, sampai Jumat. Kecuali ada perintah Sabtu Minggu berangkat ya kita tetap menyesuaikan. Tapi tiap hari saya berangkat, jadi saya bisa monitor babin saya kemana. Jadi saya tahu ada kegiatan apa di desa, jadi saya juga tahu. Selain itu kan juga sering mewakili Bapak Kapolsek. Jadi alhamdulillah permasalahan-permasalahan di desa saya hampir paham, Bu. Karena dari 2008 sampai sekarang masih di Bojong. Masih Jadi berkecimpung saya di tahu Bojong. wilayah mana yang rawan, wilayah mana yang aman gitu. Yang warganya susah diatur itu saya paham semua. Warga susah diatur yang di rumah gimana Pak? Rawan nggak Yang itu di ditinggal rumah, terus di rumah? alhamdulillah kalau Sabtu Minggu kan kita libur, Bu. Jadi waktu untuk keluarga ada ya Pak? Ada waktu untuk keluarga. Saya juga kalau di rumah juga membantu istri saya. Mungkin kalau kita kan sama-sama kerja, Bu. Istri saya guru SD. Jadi saya polisi. Jadi punya kesibukan sendiri-sendiri ya, waktu kumpulnya itu Sabtu Minggu itu. Kalau Sabtu istri kadang berangkat nyuci, soalnya, kemudian berangkat ya saya yang jemur, Bu. Nah gitu kita bagi juga tugas membantu lah ya. tugas. Kita juga membantu istri nyetrika. Jadi kan hubungan kita sama keluarga baik. Kemudian kalau minggunya kadang ingin keluar sama keluarga ya kita jalan. Kendala-kendala apa ini Pak selama ini di Babin maupun di Kanit Binmasnya? Ya. Kalau menurut saya sih ini dulu kita mengejar ke yang idealnya dulu, satu desa satu Babin. Iya. Semoga kedepannya personel kita bertambah Pak, nggak cuma di Bojong aja, karena di SP dari Polres Pekalongan itu masih kurang ya. Kayaknya kalau nggak Bojong paling tidak itu 1 atau 2 lagi, Bu, babinnya, Bu. Oh, 1 atau 2 lagi. Paling enggak 1 polisi itu 3 desa itu lebih ringan, Bu. Tapi kalau 5 sampai 6 desa kan pas kegiatan bersamaan ada rapat mengundang ya, semua itu kan bingung bagi waktunya gimana ya. Akhirnya Bapak Kanit Binmasnya yang turun tangan. Tapi kalau lebih dari itu karena 6 desa kadang kan bersamaan waktunya. Nah itu ini kan musim bantuan-bantuan apa itu kan bagi berasnya jamnya sama. Iya betul. Kita polisi wajib hadir untuk memberikan rasa aman. Di Polsek itu selain jadi Babin Kamtipmas dan petugas Polri, biasanya kan kita di tuntut ada inovasi apa gitu untuk mempermudah tugas kita di lapangan. Kalau nggak salah ada Babin Bojong ya Pak yang mengajak warganya untuk budidaya lele, itu gimana ceritanya itu Pak? Ya Pak Babin Slamet ya Pak Babin Slamet Widodo itu berawal dari modal kecil
itu membuat usaha ternak lele Bu. Pribadi itu pertamanya, pribadi. kemudian berkembang, kemudian sudah banyak pembeli, akhirnya mengajak masyarakat juga ikut Turut serta budidaya dengan lele. cara belajar dengan Pak Slamet itu caranya, kemudian cari bibitnya, gimana merawatnya lah. Nanti Pak Slamet itu yang memasarkannya Bu, yang mengambil hasilnya itu. Berarti Pak Slamet itu mengajak warga sekitarnya dia ya, untuk turut serta budidaya ikan lele. Itu untuk mendukung program pemerintah juga di bidang apalagi ketahanan pangan. Sekarang kan ada MBG Bu, mungkin kalau pas jatahnya lele kan bisa dimasukkan ke MBG itu. Berarti bisa bernilai ekonomis, menambah apalagi pemasukan kan di Bojong keluarga. Kan ada banyak lamongan Bu. Nah, Lamongan kan di berapa meter jalan itu kan Lamongan lagi Lamongan. Jalur lewatan transportasi itu tol itu dekat exit tol kan banyak warga yang keluar masuk di situ Bu. Jadi menambah pendapatan. Pak Slamet juga mendapat tambahan untuk warganya. Betul sekali. Berarti emang Babin itu nggak cuma sebagai anggota Polri aja ya Pak, tapi harus bisa punya jadi inovasi, guru. Itu merupakan salah satu pendekatan Polsek Bojong juga ya, biar dekat dengan masyarakat ya Pak ya. Dengan berbagi ilmu ternak lelenya. Jadi kembali lagi Sobat Polri, hadirnya Polri bukan hanya memberikan rasa aman, tetapi bisa memberikan solusi nyata untuk warganya. Ngoten nggih Pak, kata sih. Dan Babin Kamtibmas Polsek Bojong sudah membuktikan hal itu dengan bekerja sama dengan warga, menciptakan lapangan kerja, mendukung program ketahanan pangan yang digalakkan oleh pemerintah, dan juga bisa meningkatkan perekonomian keluarga. Terima kasih Pak Hani, informasinya sangat bermanfaat. Semoga menjadi inspirasi untuk rekan-rekan kita yang mendengar, para Babin dan juga warga masyarakat Kabupaten Pekalongan. Demikian, ada pesan-pesan Pak untuk rekan-rekan kita, para Babin? Pesan-pesannya untuk para Babin ya, agar selalu berinovasi dan selalu belajar, karena Babin adalah tumpuan. Babin adalah garda terdepan yang harus bisa menjawab setiap pertanyaan dari masyarakat. Jadi belajar dan belajar, selalu menyerap informasi. Jadi kalau ada pertanyaan dari masyarakat, Babin bisa menjawab. Harapannya Pak Hani itu Babin yang seperti apa Pak untuk menjawab tantangan yang semakin kompleks ini? Harus serba bisa. Yang serba bisa Bu, yang bisa menjadi fungsi lantas, fungsi reskrim, fungsi intel, dan semua fungsi kepolisian. Karena di situ diterapkan semua Bu. Semua dari pagi menyeberangkan anak sekolah, terus menyelesaikan permasalahan, menggali informasi, dan semua itu tumpahnya Babin Bu. Jadi Babin itu harus serba bisa, yang bisa mengatasi setiap masalah tanpa masalah. Ngoten Pak Hani? Terima kasih Pak Hani. Semoga informasi pada hari ini bermanfaat untuk rekan-rekan kita. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Salam presisi. Salam presisi.